Shalom. Baiklah, di saat ini kami akan berbicara mengenai LGBT, yang dimana LGBT ini merupakan isu yang sangat hangat di era modern saat ini. LGBT merupakan singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Nah, istilah ini digunakan untuk menggambarkan perbedaan dalam orientasi seksual dan identitas gender seseorang. Lesbian adalah perempuan yang memiliki rasa ketertarikan kepada sesama perempuan. Gay adalah laki-laki yang memiliki ketertarikan kepada sesama laki-laki. Biseksual adalah orang yang dapat tertarik kepada dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Sementara itu, transgender adalah seseorang yang merasa dan menampilkan dirinya berbeda dari jenis kelamin yang ia miliki sejak lahir. Misalnya, laki-laki yang merasa dirinya sebagai perempuan atau sebaliknya. Di Indonesia, kelompok LGBT mendapatkan perhatian dan pendapat yang pro dan kontra. Namun, banyak individu LGBT mengalami penolakan dan diskriminasi di lingkungan keluarga, pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan beragama. Oleh karena itu, pembahasan ini menjadi relevan di era modern saat ini. Baik, di sini kita akan melihat hak pasien atau hak orang LGBT. Hak dipahami sebagai perlindungan atas kemanusiaan, bukan sebagai pembenaran atas perilaku. Sebagai manusia, orang LGBT juga memiliki hak dasar yang harus diakui dan dihormati. Yang pertama, hak atas martabat sebagai manusia. Orang LGBT tetap adalah manusia ciptaan Allah atau imago Dei. Mereka berhak diperlakukan dengan hormat, tidak direndahkan, tidak dihina, dan tidak dianggap lebih rendah dari manusia lain. Yang kedua, hak untuk hidup dan rasa aman. Baik masyarakat maupun di dalam gereja, tidak ada pembenaran teologis maupun moral untuk kekerasan fisik, verbal, psikologis, atau persekusi terhadap orang LGBT. Dan yang ketiga, hak atas pelayanan kesehatan. LGBT berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan manusiawi. Menolak atau merendahkan pelayanan kesehatan terhadap LGBT berarti melanggar etika medis, hak asasi manusia, dan nilai dasar kasih terhadap sesama. Dan yang keempat, hak atas perlakuan yang sama di depan hukum. Sebagai warga negara, orang LGBT juga memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum. Dan yang kelima, hak untuk didengar dan didampingi secara pastoral. Orang LGBT berhak mendapatkan pendampingan pastoral konseling, bukan pengucilan atau penghakiman sepihak. Orang LGBT juga berhak mendengarkan Injil, menerima tawaran keselamatan, dan mengalami kasih Kristus. Nah, teman-teman, saat ini kita akan melihat bagaimana pandangan teologis terhadap isu yang hangat, yang bukan baru, yang sudah lazim di telinga kita, yaitu tentang LGBT. Nah, ternyata secara teologis, LGBT ini dipahami bukan sebagai identitas yang dikehendaki Allah sejak penciptaan, melainkan sebagai penyimpangan perilaku seksual akibat dosa manusia. Nah, Alkitab sepakat, baik itu dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, untuk menegaskan bahwa LGBT tidak sesuai dengan kehendak Allah. Nah, dalam perjanjian lama, kita dapat melihat bahwa Allah menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan, serta menetapkan relasi seksual yang kudus dalam ikatan pernikahan. Nah, kisah Sodom dan Gomora dipakai sebagai contoh yang serius tentang murka Allah terhadap kekejian dari seksual, termasuk praktik homoseksual yang dipahami sebagai tindakan tidak wajar dan melanggar kekudusan hidup. Nah, selain itu, kita juga dapat melihat dalam hukum Taurat, dalam kitab Imamat, di mana dijelaskan secara eksplisit bahwa hukum Taurat sendiri melarang hubungan seksual sesama jenis dan menyebutnya sebagai kekejian. Nah,
Dari hal ini kita dapat melihat bahwa secara gamblang ditegaskan bahwa larangan tersebut bukan sekedar norma budaya kuno, melainkan suatu ekspresi kehendak Allah yang menuntut suatu umat untuk hidup dalam kekudusan dan ketaatan. Nah, dalam Perjanjian Baru ditegaskan kembali dalam surat-surat Paulus, khususnya Roma dan Korintus atau 1 Korintus, bahwa praktik homoseksual merupakan bagian dari dosa pencabulan yang menjauhkan manusia dari kerajaan Allah. Kasih karunia dalam Perjanjian Baru bukan berarti pembenaran terhadap dosa, tetapi sebaliknya. Perjanjian Baru dipahami sebagai panggilan terhadap pertobatan dan pembaruan hidup. Oleh karena itu, praktik LGBT dipandang bertentangan dengan tatanan ciptaan dan kehendak Allah, serta dikategorikan sebagai dosa yang mendatangkan murka Allah jika terus dipertahankan tanpa pertobatan. Namun demikian, dalam perspektif teologis, orang LGBT tetap dipahami sebagai manusia ciptaan Allah yang memiliki martabat dan hak untuk menerima kasih karunia keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kristus datang bukan untuk membenarkan dosa, tetapi untuk menyelamatkan orang berdosa. Karena itu, orang LGBT harus dikasihi, dibimbing, dan dipanggil kepada pertobatan, bukan dikucilkan atau dihina atau dihukum. Nah, oleh karena itu, melalui penjelasan ini, kita dapat melihat bahwa LGBT secara teologis memang dipandang bertentangan dengan kehendak Allah dan tatanan ciptaan, sehingga praktiknya tidak dapat dibenarkan. Namun, orang LGBT tetap adalah manusia ciptaan Allah yang memiliki martabat dan hak-hak dasar yang harus dihormati. Gereja dan masyarakat dipanggil untuk menolak dosa tanpa menolak manusianya, dengan bersikap tegas secara iman, tetapi tetap mengasihi, melindungi, dan mendampingi mereka menuju pertobatan dan pemulihan di dalam Kristus.